Bab 2. Agama-agama kuno dan prasejarah. Manusia tidak hanya disebut sebagai makhluk sosial, tetapi juga makhluk spiritual. Dengan demikian, kerinduan hati untuk bisa mengenali hakikat, jati diri, dan asal-usul kehidupan serta hubungannya dengan alam semesta dan sang sumber tertinggi atau Tuhan tentulah dimiliki oleh semua orang tanpa mengenal batas etnis, bangsa, bahkan ruang dan waktu. Sejak manusia muncul dan berkembang di muka bumi ini, tentulah hasrat tersebut sudah ada meskipun dalam bentuknya yang paling sederhana sekalipun. Agama yang biasa dianut pada masa kuno dikenal dengan nama animisme dan dinamisme. Animisme dari bahasa Latin anima yang berarti roh adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh yang merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti gua, pohon, atau batu besar mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia dan membantu mereka dari gangguan roh jahat dan juga dalam kehidupan sehari mereka. Sedangkan dinamisme adalah pemujaan terhadap roh atau sesuatu yang tidak tampak mata. Kaum primitif percaya bahwa roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu, seperti pohon-pohon besar misalnya. Arwah nenek moyang tersebut juga sering dimintai tolong untuk melancarkan urusan mereka. Namun bahkan jauh sebelum masa itu, manusia primitif yang hidup pada era prasejarah pun juga sudah memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinan mereka. Kepercayaan ini dikenal sebagai agama prasejarah. Agama prasejarah adalah istilah umum yang digunakan untuk menamakan kepercayaan dan praktek agama masyarakat pada zaman prasejarah, di mana budaya tulis belum dikenal oleh manusia. Agama prasejarah meliputi agama pada masa Paleolitik, agama Mesolitik, agama Neolitik, dan agama zaman perunggu. Kegiatan agama pada zaman Paleolitik ditandai dengan penguburan yang dilakukan sengaja, terutama dengan menggunakan barang-barang berat yang dilakukan oleh Homo sapiens pada zaman 300.000 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap orang yang sudah mati yang melampaui kesadaran yang dimiliki oleh spesies jenis lain. Masyarakat pada zaman Paleolitik pertengahan seperti pada masyarakat Neanderthal juga telah mempraktekkan ritual yang merupakan bentuk awal dari tetomisme atau penyembahan pada arwah binatang. Sebagai peninggalan arkeologi pada masa 50.000 hingga 13.000 tahun yang lalu juga menunjukkan berbagai jejak kepercayaan pada masa ini seperti situs zaman batu pertengahan di Afrika, patung Venus, manusia singa, lukisan gua di Gua Chouvet, serta ritual penguburan di Sangiran di Indonesia. Sedangkan pada masa Neolitik, di mana manusia pada saat itu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sebagai pemburu dan pengumpul, kegiatan keagamaannya mulai dilakukan dengan menggunakan simbol. Seni dan patung yang dibuat pada masa ini mulai memperlihatkan binatang seperti lembu dengan dewa, seperti lembu sebagai dewa. Masa Neolitik juga menandai era perpindahan dari pola kehidupan nomaden menuju kehidupan agraris atau pertanian yang bersifat menetap. Pada masa ini juga mulai dikenal pemujaan kepada dewi di mana agamanya lebih bersifat matristik atau Tuhan sebagai ibu. Situs keagamaan Neolitik ditemukan di Çatalhöyük, sekarang dikenal sebagai Turki, yang menjadi pemukiman tetap bagi sekitar 8.000 orang dan menjadi pusat spiritual dan Anatolia. Konsep pemujaan yang patriarki, di mana Tuhan atau dewa lebih dikenal dengan gender laki-laki atau sebagai figur ayah, belum banyak dikenal dan baru akan muncul pada masa yang jauh setelah masa ini. Pengorbanan manusia sebagai persembahan kepada dewa juga muncul pada masa ini. Di zaman perunggu, corak keagamaan bersifat lebih kompleks dan lebih penuh dengan simbol. Agama yang muncul pada masa ini contohnya adalah agama Mesir kuno, Assyria, Babilonia kuno, agama Minoa, dan agama-agama yang ada di wilayah timur dekat. Salah satu teks tertua agama Mesir kuno dibuat pada masa 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Konsep agama patriarki di mana Tuhan atau dewa dikenal dengan gender laki-laki atau sebagai figur ayah muncul pada periode ini.
Setelah masa perunggu, agama tidak hanya diciptakan atau berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada kekuatan yang tak kasat mata saja, melainkan juga mulai memiliki berbagai fungsi sosial bahkan politis. Agama yang terorganisir muncul sebagai sarana untuk memberikan stabilitas sosial dan ekonomi untuk populasi yang besar dengan membenarkan kewenangan bagi otoritas pusat yang pada gilirannya memiliki hak untuk mengumpulkan pajak sebagai imbalan untuk memberikan pelayanan sosial dan bagi keamanan negara. Contohnya adalah kerajaan Mesir kuno dan Mesopotamia yang memiliki corak sebagai negara teokrasi dengan raja yang juga memainkan peran sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual. Hampir semua masyarakat negara di seluruh dunia juga memiliki struktur politik yang seperti ini, di mana otoritas politik kerajaan dibenarkan melalui doktrin atau sanksi yang bersifat ilahi. Selain itu, agama terorganisir juga muncul sebagai sarana untuk menjaga perdamaian antara individu yang hidup dalam komunitas atau bangsa tersebut. Sebuah suku terdiri dari sejumlah kecil individu yang saling terkait, namun sebuah bangsa atau komunitas yang lebih besar akan terdiri dari ribuan atau jutaan orang yang saling tidak terkait. Untuk itulah, diperlukan agama terorganisir yang berfungsi untuk memberikan rasa ikatan antara individu yang saling tidak berhubungan yang sebenarnya lebih rentan terhadap permusuhan karena penyebab utama kematian di kalangan masyarakat saat itu adalah pembunuhan.